Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan ataupun membahas tentang beberapa transaksi ataupun akad dalam fiqih muamalah, fiqih syariah. Yang pertama adalah akad mudharabah. Apa itu akad mudharabah? Akad mudharabah adalah perjanjian bisnis dalam ekonomi syariah yang melibatkan kerjasama antar dua pihak, di mana pihak pertama dinamakan pihak sahibul mal, yaitu pemilik modal, dan pihak kedua yaitu mudharib, itu pengelola modal tersebut ataupun pengelola usahanya nanti. Dalam akad mudharabah, pemilik modal itu akan menyerahkan modalnya kepada si pengelola modal tersebut, si mudharib tersebut, untuk diinvestasikan. Keuntungannya dari usaha tersebut akan dibagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun jikalau mengalami kerugian akan ditanggung oleh si pemilik modal ataupun sahibul mal. Dan jikalau kerugiannya itu disebabkan oleh si pengelola modal tersebut, si mudharib, maka sahibul mal tidak akan menanggung kerugiannya sendiri. Baik, itulah yang dinamakan akad mudharabah. Adapun yang kedua adalah akad murabahah. Apa itu akad murabahah? Akad murabahah adalah akad jual beli dalam syariat Islam yang melibatkan kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai harga produksi dan manfaat barang. Dalam akad ini, si penjual harus memberitahukan harga produksinya, harga pokok barang tersebut, dan dijual kepada si pembeli dengan mendiskusikan berapa keuntungan yang akan diambil oleh si penjual tersebut. Nah, itulah yang dinamakan akad murabahah. Akad murabahah ini banyak kita jumpai di dalam kehidupan kita, yaitu banyak seseorang yang pergi ke bank syariah untuk mengajukan pembiayaan. Misalnya ingin membeli rumah, maka pihak bank akan mensurvei rumah tersebut dan menginformasikan harga rumah tersebut, harga awalnya, kepada si seorang tersebut, dan mendiskusikan berapa harga yang akan dijual lagi oleh pihak bank, yaitu pihak bank akan mengambil margin, keuntungan dari harga awal rumah tersebut. Nah, itulah yang dinamakan akad murabahah. Misalnya rumah tersebut seharga 500 juta, maka pihak bank akan menjelaskan ataupun memberitahukan harga rumah tersebut kepada si pembeli tadi ataupun orang tadi, dan lalu kemudian mereka mendiskusikan berapa harga yang akan disepakati oleh pihak bank untuk dijual ke orang tersebut, dan orang tersebut harus tahu juga berapa harga awalnya dan berapa harga yang dijual oleh bank syariah kepada dirinya. Nah, itulah yang dinamakan akad murabahah. Yang ketiga adalah akad musyarakah. Apa itu akad musyarakah? Akad musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak ataupun lebih. Nah, di dalam musyarakah ini lebih dari dua pihak, yang dimana pihak-pihak tersebut akan memulai perjanjian ataupun mendiskusikan perjanjian untuk mendirikan suatu usaha dengan modal bersama dan pembagian keuntungan itu sesuai dengan kesepakatan bersama. Maka dalam
akad musyarakah ini setiap pihak memiliki kewajiban yang sama terkait manajemen dan mengambil keputusan untuk usaha yang akan mereka bangun tersebut, dan keuntungan akan dibagi sesuai dengan berapa investasi yang mereka masukkan ke dalam usaha tersebut. Itulah yang dinamakan akad musyarakah. Adapun yang selanjutnya yaitu adalah akad ijarah. Akad ijarah itu apa? Akad ijarah adalah akad sewa menyewa antara dua pihak. Ada yang menyewa dan ada juga yang menyewakan. Akad ijarah ini tidak melibatkan unsur perpindahan kepemilikan. Nah, akad ijarah ini cuma membayar fungsi dari barang atau jasa yang disewakan ataupun yang dipinjamkan. Tidak sampai memindahkan kepemilikan hak. Nah, itulah yang dinamakan akad ijarah. Seperti orang menyewa rumah, menyewa hotel, apartemen untuk mereka tempati dalam beberapa jangka waktu yang telah disepakati antara penyewa dan yang menyewakan. Nah, itulah yang dinamakan akad ijarah. Adapun yang kelima adalah akad istisna. Apa itu akad istisna? Akad istisna adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual untuk membeli suatu barang yang belum ada, yang belum terbentuk. Dalam akad ini bisa kita temui dalam keseharian kita, seperti kita pergi ke tukang jahit. Di situ kita akan memesan baju yang belum jadi. Kita ingin mendesain baju dan menyerahkannya kepada si tukang jahit untuk baju itu dibuatkan. Nah, baju itu belum ada, tetapi akan diadakan oleh si tukang jahit tersebut. Inilah yang dinamakan akad istisna. Membeli ataupun memesan suatu barang yang belum terbentuk, yang belum ada, dan akan diadakan oleh si penjual ataupun bisa kita sebutkan si tukang jahit tersebut tadi. Inilah yang dinamakan akad istisna. Baik, cukup ini saja yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini. Saya mohon maaf jikalau ada kesalahan dari kata-kata ataupun ada yang salah dari kekurangan ilmu saya tadi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.